Bermurah hati itu gaya hidup seorang murid. 2 bulan setelah pandemi virus corona melanda Indonesia, pada bulan Mei 2020, Grab Indonesia merilis beberapa perubahan pola hidup masyarakat Indonesia yang beraktivitas dari rumah. Dari semakin sering belanja online, jadi suka makan sehat, tambah suka ngemil, menu favorit yang paling sering dipesan adalah ayam goreng, dan yang terakhir adalah yang paling menarik, tambah suka berbagi. Wow, tidak disangka ya, justru di kala kondisi banyak orang mengalami kesulitan dan juga hidup di dalam krisis, jiwa sosial masyarakat Indonesia ternyata tidak padam. Grab menemukan bahwa customer yang memberikan tip kepada para mitra pengemudi mereka meningkat menjadi 63%. Bukan hanya jumlah customer yang berbagi yang semakin besar, besaran jumlah tipping yang diberikan juga bertambah. Ini hanya data yang terekam dari memberikan tips secara online. Ada pula beberapa pelanggan yang memberikan tips secara tunai saat mereka mengambil pesanan makanan yang dipesan melalui driver ojek online. Saya sendiri juga belajar untuk lebih bermurah hati dan memberikan tipping kepada driver ojek online. Dulunya saya pikirkan driver-driver tersebut sudah mendapatkan ongkos kirim atau ongkir dari pesanan saya. Lagi pula mereka juga masih mendapatkan insentif. Bermurah hati memang seharusnya sudah menjadi gaya hidup dari orang-orang Kristen. Bukankah di Matius pasal 5 ayat 7 Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, "Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan." Kata murah hati dari teks asli Alkitab dapat diartikan memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kemalangan, mereka yang kurang beruntung, ataupun membantu orang lain dengan meringankan penderitaan mereka. Murah hati juga berkaitan dengan belas kasihan atau kasih sayang. Murah hati adalah tentang perasaan belas kasihan yang ditunjukkan dalam tindakan yang nyata untuk melepaskan atau meringankan seseorang dari kesusahan. Kata murah hati memang sering kita kaitkan dengan hal memberi, menyumbang, berdonasi, membantu orang miskin. Namun dalam konteks perkataan Yesus ini, makna kata murah hati tidak hanya sekedar memberi. Orang yang murah hati juga adalah orang yang mengampuni dan memaafkan seseorang yang telah bersalah kepadanya. Seorang yang bermurah hati dapat mengampuni karena dia mengingat bahwa Allah telah bermurah hati kepadanya terlebih dahulu, dan Allah tidak membalaskan setimpal terhadap apa yang telah diperbuatnya, melainkan Allah memberikan anugerah pengampunan atas dosa dan pelanggarannya. Pengampunan yang telah dia rasakan tersebut memampukan dia untuk bisa juga mengampuni saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dan bersalah kepadanya. Jika kita gabungkan dua makna dari kata murah hati, memberi dan mengampuni, kedua natur yang dimiliki oleh murah hati ini tampak jelas di dalam diri Yesus Kristus. Dia bukan hanya seorang guru yang mengajar tanpa bukti yang real. Yesus mempraktikkan apa yang telah diajarkannya agar murid-muridnya dapat meneladani dia. Penulis Injil berkali-kali mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Salah satunya saat Yesus mengajar orang banyak yang berjumlah 4.000 orang, ia bahkan memberi mereka makanan terlebih dahulu, baru menyuruh mereka pulang. Belas kasihan lainnya ia tunjukkan ketika bertemu dengan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang yang kerasukan setan, bahkan orang yang mati dibangkitkan, kepada pemungut cukai, kepada wanita pelacur, bahkan mereka yang dianggap sampah oleh masyarakat. Bahkan belas kasihan terbesar ditunjukkan Yesus ketika dia harus tergantung di atas kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya sendiri bagi menebus manusia dari dosanya. Dan dengan tatapan mata yang penuh kesedihan, Yesus memandang kepada mereka yang mengolok-olok dia, mereka yang telah memakukan tangannya di atas kayu salib, mereka yang bertepuk tangan karena berhasil memalukan dia dan mengantarkannya kepada hukuman mati. Sambil memandang mereka semua, Yesus berdoa agar Bapa mengampuni dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Inilah kemurahan dari kerajaan surga. Allah memberikan dirinya bagi pengampunan dosa manusia. Murah hati menjadi sebuah tema utama dalam Alkitab. Murah hati adalah karakter dari Allah. Allah tidak memberikan apa yang layak dan pantas diterima manusia, tetapi justru apa yang tidak layak dan tidak pantas diterima oleh manusia. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak memberikan apa yang layak dan pantas diterima oleh manusia, tetapi justru apa yang tidak layak dan tidak pantas diterima oleh manusia. Hukuman adalah sesuatu yang layak diterima bagi kita yang telah melanggar hukum Allah. Maut adalah upah yang harus dihadapi oleh manusia berdosa. Namun kita bersyukur, Allah bukan hanya adil, tetapi juga murah hati. Salib menjadi titik temu bagi keadilan dan kemurahan Allah.
belas kasihan Allah tidak serta-merta membatalkan penghukuman. Justru oleh belas kasihan Allah membebaskan kita dari ancaman hukuman kekal itu. Keadilan Allah tetap dijalankan dengan Bapa menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menjalani hukuman itu. Pribadi Allah itu sendiri yang mewakili manusia menanggung hukuman yang adil karena dosa. Belas kasihan Allah itu dinyatakan kepada manusia yang dikasihinya, kepada engkau dan saya, agar nantinya kita dapat tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Yesus telah menunjukkan bahwa murah hati itu adalah suatu upaya untuk memberikan yang terbaik, seluruh yang Dia miliki untuk meringankan beban, bahkan menghilangkan penderitaan yang harus kita tanggung akibat dosa. Belas kasihan Yesus ditunjukkan dengan maksimal tanpa mempedulikan diri Dia jika Ia harus menderita karena bermurah hati dan berbelas kasihan kepada manusia. Sungguh suatu teladan yang luar biasa. Yesus memberikan contoh bagi para murid dalam menjadi orang-orang yang murah hati. Yesus juga menjanjikan bahwa mereka yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan yang bersumber dari Allah. Inilah upah dari sorga bagi murid-murid yang bermurah hati. Murid-murid Yesus yang bisa memiliki kemurah hatian karena mereka telah terlebih dahulu merasakan belas kasihan dari Allah. Seorang murid Yesus dapat bermurah hati dengan meneladani Yesus yang telah bermurah hati kepada mereka. Jadi ketika para murid Yesus menunjukkan kemurah hatian mereka melakukannya bukan seperti para orang munafik, para pemimpin agama Yahudi yang menunjukkan tangan mereka yang suka memberi kepada orang miskin, tetapi mereka hanya mengincar pujian manusia atas praktik agama yang mereka lakukan. Tetapi hati mereka tidak ada rasa ucapan syukur atas belas kasihan dari Tuhan. Kita bisa bermurah hati kepada orang lain karena kita telah merasakan apa yang namanya diberi dan diampuni oleh Allah. Di kesempatan yang lain, Matius mencatat bahwa Yesus memberikan sebuah kisah perumpamaan tentang pengampunan yang ada di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, di mana ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta sudah dibebaskan dari hutangnya oleh seorang raja. 1 talenta itu sama dengan gaji dari 6.000 hari bekerja, atau dengan kata lain 1 talenta itu sama dengan bekerja selama 16,5 tahun. Jadi 10.000 talenta sama dengan upah bekerja 165.000 tahun. Wow, sebanyak itu. Mau kerja mati-matian sampai mati pun gak akan sanggup membayar hutang sebanyak itu. Namun Matius mencatat bahwa sang raja membebaskan hamba tersebut tanpa syarat apapun. Hamba itu ternyata dihutangi lagi oleh orang lain sebanyak 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan gaji 1 hari kerja, atau artinya sekitar 3,5 bulan bekerja, hutang itu sudah bisa lunas. Tapi hamba yang sudah mendapatkan belas kasihan dari sang raja ini tidak mampu menghargai kemurahan yang telah ia dapatkan. Ia malah menangkap, mencekik, mencebloskan kawannya ke dalam penjara. Bagaimana dengan kita? Kita adalah hamba yang berhutang kepada Allah sebesar angka yang tidak terhingga itu. Tetapi Allah tidak memperhitungkan hutang itu kepada kita sesen pun. Allah menganggapnya lunas di kayu salib. Dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Kemurahan itu sudah kita peroleh. Sudahkah kita berbelas kasihan dengan memberi dan mengampuni sesama kita? Atau jangan-jangan kita sama seperti hamba yang telah beroleh belas kasihan yang besar itu, tetapi tidak tahu diri. Di akhir kisah perumpamaan tersebut, si hamba yang tidak tahu berterima kasih itu tidak lagi beroleh kemurahan dari tuannya. Ia justru diserahkan kepada algojo untuk diadili. Allah tidak akan memberkati murid-murid yang tidak tahu bermurah hati. Orang-orang Kristen yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya tidak akan beroleh kemurahan dari Bapa. Sekarang adalah giliran kita untuk menyatakan kemurahan hati Allah yang telah kita terima. Apakah sebagai murid-murid Kristus kita sudah memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengunjungi dan berdoa bagi mereka yang sakit, mengulurkan tangan dan memberikan seluruh diri kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita? Kita bersyukur sejak pandemi COVID-19, orang-orang Kristen terus berbagi kasih melalui berbagai tindakan sosial, membantu meringankan beban masyarakat dan pemerintah. Orang-orang Kristen memberikan bantuan alat-alat kesehatan, bantuan sembako, modal usaha, bahkan ada sekolah-sekolah Kristen yang mengurangi biaya uang sekolah, biaya pendaftaran. Namun setelah pandemi ini berakhir, ketika kita sudah memasuki masa new normal, belas kasihan itu pun harus tetap ada, karena ini adalah nilai dari kerajaan Allah.
murid-murid Yesus dipanggil untuk membawa kemurah hatian dari kerajaan surga kepada dunia. Selain berbagi berkat jasmani yang kita terima, kemurah hatian seorang murid Yesus juga dapat ditunjukkan melalui doa bagi sesama. Kita dapat berdoa bagi jemaat gereja, kita dapat berdoa bagi teman, bagi keluarga, bahkan musuh kita sekalipun. Berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi dunia, berdoa bagi mereka yang belum pernah mendengarkan Injil, dan berdoa agar Tuhan membuka hati mereka untuk dijamah oleh Injil. Berdoa syafaat bagi orang lain adalah juga sebuah praktek kemurah hatian dari seorang murid Kristus. Kerelaan kita untuk meluangkan waktu berdoa bagi orang lain menunjukkan kita berbelas kasihan kepada mereka. Membagikan belas kasihan surgawi yang telah kita peroleh dapat pula dilakukan dengan membagikan firman Tuhan yang telah memberkati kita. Dunia ini membutuhkan kasih Allah. Murid-murid Yesus dipanggil untuk memberitakan kasih Allah itu. Kita dapat membagikan firman Tuhan yang telah mentransformasi kehidupan kita lewat percakapan pribadi dengan orang lain maupun melalui media sosial. Dengan tersedianya kanal-kanal di internet, kita dapat menyaksikan kasih Allah. Kita dapat memanfaatkan wadah ini untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Allah, agar mereka pun dapat dilimpahi dengan kasih surgawi. Kemurah hatian adalah sebuah pemberian Allah kepada murid-murid Yesus yang telah mengalami kelahiran baru. Kita tidak mungkin bisa bermurah hati jika kita masih hidup di dalam dosa yang membawa kita kepada keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Kita dapat bermurah hati setelah kita menjadi orang-orang yang datang ke hadapan Allah sebagai orang yang miskin secara roh, mengaku dosa di hadapannya dengan penuh duka cita, dengan penuh kerendah hatian. Kita mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak bisa menemukan kebenaran. Namun ketika kita sudah merasakan kemurah hatian dari Allah, kita baru dapat membagikan belas kasihan dari Allah itu kepada orang lain. Pada akhirnya kita akan disebut berbahagia karena kita telah mengalami belas kasihan dari Yesus, dan kita pun telah membagikan kemurah hatian dari surga itu kepada mereka yang memerlukan belas kasihan. Murah hati adalah sebuah identitas dari warga kerajaan surga. Orang-orang Kristen bisa bermurah hati bukan karena kuat dan hebatnya diri mereka, namun hanya oleh kasih dari Allah yang telah dinyatakan sebelumnya. Jika demikian, murid-murid Yesus dipanggil untuk menunjukkan kemurahan, menjadi saluran berkat bagi dunia dengan berbagi kehidupan. Bukan nanti, tapi sekarang. Mari kita tunjukkan belas kasihan agar Tuhan